membangun suatu bisnis yang baik, apapun bentuknya lakukan. Itu ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Andi Putra. Dimana lagi kalau bukan di Batuta Studio. Hari ini saya lagi diundang oleh teman-teman dari BMC Batuta Multimedia Center yang memberi kesempatan kepada saya untuk jadi host di podcast kali ini. Dan hari ini juga saya tidak sendirian. Kita lagi kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang entrepreneur, seorang pengusaha muda. Tidak usah berlama-lama, langsung saja akan saya perkenalkan kepada kalian semua. And now, ladies and gentlemen, I show you up the one and only. Please welcome, give applause to Mr. Debbie Masri. Halo Pak Debbie Masri. Halo, siap. Waduh, selamat datang di Batuta Studio. Ya. Ngerasa bangga banget nih Batuta Studio bisa kedatangan Pak Debbie. Ya. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Jauh perjalanan ke sini sepertinya Pak. Ya. Hujan tadi kita di luar ya. Betul. Pak Debbie, kegiatan apa sekarang nih Pak Debbie? Saya sekarang ini lagi menjalankan usaha hotel Madani. Sampai dengan sekarang hotel yang telah didirikan tanggal 16 Juli tahun 2007. Oke. Terus lagi saya kegiatan lain mungkin saya di internal rumah sakit Madani sampai dengan sekarang. Saya juga mantan ketua yayasan Sekolah Darul Ilmi Murni. Baik. Ya. Banyak sekali ya teman-teman ya. Mungkin untuk memperjelas detailnya kita akan putar biografi dari Pak Debbie. Jadi buat teman-teman bisa langsung lihat cuplikan. Iya, berikut adalah tadi cuplikan dari Pak Debbie Masri. Iya. Iya, Pak Debbie Masri berarti sudah berapa lama mengelola Hotel Madani, Pak? Lebih kurang udah hampir 13 tahun. 13 tahun ya. Berarti tahun 2000 berapa tadi? 2007. 2007 ya, sampai sekarang ya. Iya. Waduh, luar biasa. Pak, mungkin bisa ceritakan sedikit tentang Hotel Madani, Pak. Ya. Sejarah bagaimana Hotel Madani ini berdiri. Ya. Bagaimana Hotel Madani ini mempasarkan ya. Mungkin kan setiap hotel ada pasarnya ya, Pasti. Pak. Gitu. Mungkin bisa diceritakan. Oke, baik. Sejak awal dulu, sebelum hotel buka dulu, saya pernah sekolah di Australia. Di Australia saya sekolah. Nggak tahu tujuan apa dulu saya itu mengambil sastra Inggris. Saya itu melihat perkembangan dunia perhotelan atau pariwisata itu di Australia itu saya belajar setahun. Di situ saya mengaplikasikan ilmu saya kepada orang tua awalnya. Terus lagi orang tua membangun suatu bisnis perhotelan di Medan. Tapi konsep kita itu hotel syariah dengan manajemennya. Kenapa kita buat hotel syariah ini? Kita ingin tentram dunia akhirat. Sejarah hotel buka ini karena permintaan saya dengan luas hampir dengan 5.000 lebih luas tanah kita. Di situ Hotel Madani dengan konsep syariah dengan kamar 173 kamar dengan 7 tipe, dan kita juga ada ruangan meeting. Ruangan meeting kita itu ada sekitar 9 ruangan meeting dari 20 orang sampai dengan 1.500 orang. Hotel ini sebenarnya sih gampang-gampang sulit ya. Hotel ini kita tergantung diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya beberapa bagian, corporate, government, sama lagi travel agent. Kita juga di sini mengambil skill yang harus memahami pasar yang ada. Karena kita kan bilang jasa ini perhotelan ini kita kan harus ramah ya, harus ramah tamah kita
bagaimana kita itu bisa meyakinkan tamu itu, kita buat event sebaik mungkin, di situ dengan baik kita kelola, gitu Pak. Betul. Jadi sudah lama ya hampir. Kalau Hotel Madani sendiri bukanya 16 Juli 2007. 2007 juga ya. Iya. Berarti pada saat masa Hotel Madani itu buka, campur tangan Bapak besar langsung di situ ya. Langsung Memang berarti Bapak bisa dibilang founder dari Hotel Madani, benar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Pak, Alhamdulillah. pertanyaan saya nih Pak, dari sekian banyaknya usaha, Iya. gitu ya Pak, Iya. kita tahu kalau hotel ini kan sebenarnya tidak hanya menjual penginapan, Iya. dari mulai F&B-nya, Iya. venue-nya gitu Iya. kan, otomatis juga saingannya juga luar biasa gitu kan, Pasti. gitu. Apalagi memang kan yang kita tahu hotel-hotel di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan ini memang banyak sekali gitu kan. Iya. Pada saat itu juga kita tahu mungkin hotel-hotel bintang 5 sudah ada gitu kan. Iya. Tetapi apa pemikiran Bapak? Apa cenderung yang membuat Bapak itu betul-betul ngambil wih, aku yakin nih pasti bakalan bisa maju nih Hotel Madani gitu. Maksudnya usaha ini bakalan berkembang nih gitu. Baik. Untuk hotel sendirinya, strategi kita itu adalah pasar kita beda. Kita mempunyai segi keamanan dan kenyamanan tamu-tamu kita. Kita motonya adalah untuk keluarga. Kita memang kelebihannya untuk usaha saya ini tidak ada diskotik, tidak ada menjual minum alkohol, dan tidak ada menyediakan perempuan-perempuan yang semacam hotel-hotel lainnya. Kita murni, pure kita itu adalah hotel muslim. Tetapi dengan manajemen kita ini bukan Islam aja tidak, tapi untuk semua kalangan. Tetap universal ya Pak. Iya betul. Siapapun bisa ke situ. Tetapi ini kita buat konsepnya itu adalah kelebihan kita. Setiap azan kita mengabarin, kita mengumandangkan setiap 5 waktu sesuai dengan waktu sholat kita, agar tamu-tamu hotel itu merasa tahu ini waktunya masuk sholat. Itu Pak. Betul-betul memang yang manajemennya sesuai syariah ya Pak Betul, ya betul. gitu. Jadi buat teman-teman ataupun mau jalan-jalan ke Medan gitu ya, mau nyari hotel yang nyaman yang memang benar-benar sesuai syariah gitu ya, Betul. tidak melanggar ataupun kode etik dari hal-hal tanda kutip ya Pak ya. Betul. Hotel Madani salah satu pilihannya gitu. Pak, pertanyaan saya lagi adalah apakah usaha pertama itu di hotel pembangunan hotel ini atau sebelumnya pada saat Bapak usia muda, mungkin pada saat kuliah ataupun pada saat sekolah sudah pernah berusaha berwirausaha gitu Pak? Usaha untuk hotel ini usaha yang ketiga sebenarnya. Baik. Dari almarhum bapak saya. Kami itu yang pertama usahanya adalah Gelora Penjahit. Di situ skill bapak saya awalnya. Kami mempunyai juga lagi Gelora Supermarket. Terus lagi kita Hotel Madani. Terus lagi kita ada Sekolah Darul Ilmi Murni. Di situ dari TK sampai dengan SMA dengan luas 15 hektar sekolah kita. Terus lagi ada lagi Rumah Sakit Madani yang bertempat di Jalan Air Hakim. Sama lagi kita ada Rumah Sakit Citra Medika yang di Tembung. Jadi usaha ini kita udah masing-masing bidang. Kalau saya sendirinya sebelum hotel saya itu pekerja. Apapun saya kerjain. Saya itu identik kuliah, pulang kuliah saya kerja. Itu dia. Kerja saya itu sampai dengan malam. Jadi saya udah terbiasa kerja Pak. Pokoknya semua digas ya Pak, Iya, ya Pak ya, betul. mencari pengalaman ya. Betul. Memang betul kalau banyak yang bilang pada saat kita lagi muda-mudanya, pengalaman itu yang paling Betul. penting ya Pak ya. Betul. Suka dukanya banyak. Suka dukanya banyak Betul. ya. Dulu pertama kali merintis karir di perusahaan mana Pak? Saya awalnya asuransi. Asuransi. Saya asuransi. Terus lagi saya membidangin hobi ya.
Oh. Dulu saya ada hobi balap dulu. Waduh, ya. luar biasa. Balap trail atau balap apa? Mobil dulu, mobil ya. rally, Waduh. Terus lagi saya juga mantan anak band. Waduh. Wah, ini tim-tim kreatif yang mungkin mau nyari-nyari anak band yang mungkin bisa cari relasinya nih Iya. sama. Silakan. Bandnya apa namanya Pak dulu? Saya dulu ada nama band dulu CO2. Oh, oke. Jadi kita itu terbentuk itu kami 6 orang. Mhm. Saya keyboardis ya. Oke. Kami 6 orang itu udah pada pecah semua. Sudah pecah semua. Jadi udah ada masing-masing jadi PNS, sudah ada jadi yang tukang bengkel gitu ya, gitu ya. Dengan suka dukanya lah. Iya. Jadi saya itu selain kerja, saya hobi saya musik masih itu. Pada saat itu ya, Pak ya. Dan kafe-kafe itu. Sempat dulu kepikiran nggak Pak mau dikembangin hobi menjadi, karena kan memang zaman sekarang nih anak-anak sekarang nih ya, anak-anak muda sekarang gitu ya, para milenial yang memang mereka itu selalu berpikirnya ya, point of view-nya itu adalah mereka mau hobi itu bisa jadi duit gitu kan. Iya. Memang betul, tidak ada yang salah gitu kan. Betul. Cuman kan memang terkadang ada yang mereka mau mengembangkan itu gitu. Pada saat Pak Debi itu bermain band, mungkin sudah dapat income pada saat itu kan. Iya, betul. Nah, ada kepikiran nggak mau ngembangin itu dulu? Kalau untuk band ini banyak sih efek yang kita pikirkan. Ini ya. Segi yang pertamanya kehidupan ya, karena band zaman saya dulu itu kalau nggak ada berbau dengan negatif, tidak ada perkembangan gitu. Jadi kalau saya mau bilangin, kenapa saya bilangin ayo sama-sama untuk para pemuda-pemuda sekarang ini, tunjukkanlah untuk kreatif kalian masing-masing, bagaimana kalian itu bisa mengembangkan dengan sendirinya. Di saya ya dulu itu, kenapa saya tidak mau mengembangkan? Karena orang tua nggak dukung orang tua masa itu. Orang tua maunya itu saya itu pebisnis, bukan jadi anak band. Gitu sih awal dulu. Tahun berapa coba? Tahun 2006. 2006 ya. Berarti kelang cuma setahun itu ya? Tidak, saya dulu dari tahun 2000 udah main. Oh, 2000 udah main. Sekitar 6 tahun ya berarti Pak ya. Pada saat meninggalkan itu memang kemarin ngomong sama teman nih, aku kayaknya nggak main lagi atau gimana, atau memang sudah permisi atau memang gimana? Masa itu dulu kami tahun 2006 kami udah ada tiket masing-masing. Oh, jadi sudah ada tujuan ya berarti? Tujuan masing-masing sudah ada. Jadi tujuan kami itu, kami dulu ada mengeluarkan 3 album masa itu dulu. Baik. Jadi kami berpikiran tidak mungkin nih band dikembangkan. Kami sepakat bahwasanya kami itu adalah masing-masing usaha, dan saya sekarang ini masih ada studio rekaman saya. Waduh, luar biasa. Masih ada sekarang. Ada yang mau rekaman nanti mungkin bisa hubungin Pak Debi kali ya. Silakan. Masih sering musik juga sekarang Pak? Saya udah nggak hobi lagi Udah ya, nggak hobi lagi. Tapi masih ada lah beberapa alat band saya tersisa semua. Menjadi kenangan ya Pak ya? Menjadi kenangan ya. Betul sekali. Betul. Oke Pak, kembali lagi ke tadi ya, perbincangan di awal kita gitu. Sekian banyaknya usaha yang Bapak jalankan ya, gitu. Usaha yang betul-betul dirintis dari awal, gitu kan. Mana yang menurut Pak Debi sendiri ngerasa dalam tanda kutip itu benar-benar menggunakan semua power untuk mengembangkannya gitu. Contoh kan setiap usaha itu pasti ada level kesusahannya, Pasti. gitu. Cuman dari setiap usaha itu, menurut Pak Debi yang betul-betul memang harus kerja keras gitu untuk membangunnya itu di usaha apa? Usaha sekarang ini di bagian perhotelan. Perhotelan ya Pak? Karena hotel ini 24 jam kita berpikir. Betul. Bagaimana hari ini, bagaimana besok. Kemarin di Australia Bapak kuliah itu ngambil Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Saya. jurusan bahasa Inggris. Alhamdulillah saya baru selesai S3 saya doktor saya Oh, alhamdulillah. dari Universitas Islam Bandung. Saya ambil doktor ilmu hukum yang yudisium saya tanggal 9 Juni 2021 kemarin. Selamat Pak ya, selamat. Sama-sama. Campur-campur ya teman-teman ya. Kembali lagi pertamanya dulu awal merintis karirnya adalah asuransi Iya. dengan hobinya main band gitu ya. Iya. Kebayang ya orang asuransi main band ya pada saat itu gitu. Lalu juga ngambil kuliahnya juga bahasa Inggris Iya. dan jadinya pebisnis gitu. Bisnis. Luar biasa gitu ya. Iya. Mungkin kadang teman-teman di rumah juga mungkin berpikir gitu kan. Ketika dia ngerasa pada saat masa mudanya tidak jelas, dia nggak tahu nih ke depannya mau jadi apa gitu Iya, kan. betul. Rezeki nggak ada yang tahu, betul ya Pak Betul, ya? betul, Gitu. betul. Pak,
pada saat Bapak mau melakukan bisnis gitu kan, guru bisnis Bapak pertama kali itu siapa kira-kira? Saya ada dulu mentor namanya. Iya. Dia adalah seorang strategi suatu manajemen. Dia itu memikirkan saya itu membilangin, ayo kau kembangkan sendiri. Kasihan orang tuamu tuh udah mendidikmu yang sangat keras. Mentor itulah membuat saya itu semangat dalam arti mengulas ilmu, waktu dan tenaga semuanya. Jadi saya di sini membilangin terima kasih buat guru saya yang telah memberi semangat pada saya selama ini, dan juga sekarang ini saya berjuang dengan sendirinya agar bisnis kita ini tidak ditinggal oleh orang lain. Baik, gitu. Berarti beliau masih hidup? Sudah, setahu saya sih sudah meninggal. Sudah meninggal ya gitu ya. Itu orang pertama mungkin yang Ngasih saya mengajarkan masukan, ya. betul. Gitu. Betul. Banyak andil juga untuk bisnis Bapak juga gitu ya. Tidak, dia cuma mengasih suatu teori ya, Oh. teori pemahaman. Pengajaran lah Iya, gitu betul, ya, pengajaran. Betul. Luar biasa sekali teman-teman sekalian. Pak Devi usia berapa sekarang? Saya usia 36. 36 ya, 36. 36 tahun sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Dan punya berapa? 4 orang anak ya? 4 orang anak. 2 laki-laki ya tuh. 3 perempuan, 1 laki-laki. 3 perempuan, 1 Satu laki-laki. Yang laki-laki paling besar atau yang Laki-laki nomor 2. nomor 2 Yang ya? paling besar udah kelas 6 SD. Waduh, luar biasa gitu ya. Nah, jadi pertanyaan saya nih Pak, mungkin yang sering saya dengar, Ya. gitu, yang sering saya baca gitu kan. Karena Bapak pengusaha, Ya. Bapak adalah seorang pebisnis. Ya. Jikalau anak-anak Bapak ini, ya, keempat orang anak Bapak ini, gitu, ada yang mau jadi pebisnis gitu, seperti papanya gitu kan, seperti dedinya. Pengajaran seperti apa yang akan Bapak terapkan kepada dia? Adalah disiplin ilmu. Disiplin ilmu. Disiplin, bagaimana dia itu bisa bangun tidur dengan baik, dengan makan dengan baik, dan juga suatu pengajaran baik. Karena berawal semua itu adalah disiplin. Disiplin ya Pak. Betul. Dengar teman-teman, disiplin yang paling penting ya Pak ya. Betul. Disiplin memang adalah the power of sukses Betul, gitu. betul. Dia berada di paling atas. Betul. Konsistensi juga ya Pak Betul. ya. Gitu. Nah, pertanyaannya terbalik Pak. Ya. Jikalau keempat anak itu tidak mau jadi pengusaha Pak, Kalau- bagaimana Bapak mengambil sikap? Karena kan ada gitu ya, kita lihat di film-film gitu ya, yang orang tuanya benar-benar database-nya itu adalah seorang pengusaha besar gitu kan. Jadi anaknya itu, apalagi kan zaman sekarang itu semua anak-anak muda itu mereka mau berkarya sesuai apa yang mereka inginkan gitu Betul, loh. betul. Tetapi kan kadang ada orang tua yang merasa ketika umurnya sudah tidak mungkin dia merasa umurnya juga mungkin sudah tua gitu, dia mau pensiun dini, lalu dia memberikan usahanya, tapi anak-anaknya itu mau bergerak sendiri gitu loh. Betul. Nah, tanggapan Bapak sendiri itu gimana? Kalau saya membilangin tergantung orang tua sih. Tergitu. Jadi saya dan sekarang ini saya mengarahkan ada beberapa tipe anak ya. Ada hobinya nanti nih sosoknya bakal pebisnis. Ada anak ini sosoknya mungkin kembali lagi dia dokter gitu ya. Saya selalu mengarahkan dunia bisnis. Karena bisnis ini adalah kunci kita untuk hidup ke depannya. Karena saya membilangin kamu tidak mungkin kamu itu bekerja. Kamu harus jadi bos dari semua bos, kan ya gitu. Walaupun cuma satu anggota, kan ya gitu. Tapi adalah bos, kan ya gitu. Itu saya mau bilangin. Jadi saya selalu mengarahkan dengan baik, mengasih suatu pemikiran yang baik kepada anak saya. Baik, luar biasa sekali teman-teman gitu ya. Udah yang nomor 2 tadi kelas berapa tadi ya? Yang nomor 2 TK. TK ya. TK. Kalau anak laki-laki sudah satu-satunya itu luar biasa, kesayangan papanya kali itu. Oke, Pak Devi. Nah, selain itu kan ada rumah sakit Bandani juga Iya, ya, Pak. Bandani. Sama rumah sakit satu lagi Citra Medica. Citra Medica Iya. gitu ya. Itu juga kan beda ya dengan perhotelannya. Beda. Beda jauh sekali gitu. Memang sama-sama jasa. Iya. Cuman kan yang satu ini memang untuk entertain. Iya, Iya. dalam arti kata tanda kutip kan untuk hiburan orang mau jalan-jalan ataupun mau berkreasi minatnya di
Hotel Madani. Betul. Sedangkan ini adalah jasa kesehatan, Betul. pertolongan, Betul. gitu. Kenapa kemarin kepikiran juga itu untuk bisa buka rumah sakit Madani dan rumah sakit Citra Medica? Kalau untuk masalah sistemnya, hospitality-nya sama, di mana hotel itu jasa, di rumah sakit itu adalah medis, semua sama. Bedanya jasa ini kita diberi kebebasan memilih suatu tanggung sendirinya. Tapi kalau untuk yang di rumah sakit sendirinya itu kita arahkan dia, kita sembuhkan dia dengan baik. Jadi sebetulnya semua sama. Tinggal tergantung kita bagaimana kita bisa mengarahkan, memberi suatu pelayanan terbaik terhadap pasien, khususnya pasien-pasien yang ada. Jadi kita selalu koordinasi terhadap dokter-dokter yang standby situ lah. Tetap intinya Pak Debi, kalau saya baca sendiri memang tidak mau jauh dari yang namanya menyediakan sesuatu yang memang bermanfaat. Betul, ya betul. gitu. Karena banyak memang bisnis hanya sekedar bisnis ya, Betul, gitu ya. betul. Dan itu mungkin pelajaran buat teman-teman sekalian, buka bisnis itu nggak bisa sembarangan. Betul. Betul-betul kita harus pikirin. Betul nggak Pak, kalau misalnya kita itu mau buka bisnis, Ya. tapi kita itu memang tujuannya itu adalah kita akan lebih sukses jika tujuannya memikirkan orang lain gitu. Betul, Betul tidak? betul, Menurut betul. tanggapan Pak Debi sendiri dengan statement seperti itu gitu. Bisnis itu kita tidak bisa mengikuti. Bisnis itu adalah hati, ya. Hati yang mana kita sesuaikan. Karena kalau kita mau jadi pembisnis itu adalah kegagalan. Kunci kegagalan adalah untuk membangkitkan kita bergairah untuk memajukan ke depannya. Itulah bisnis. Berarti kalau kalian yang baru gagal aja udah ngeluh, Iya, betul. jadi tolong dilihat video ini. Lihat ya, dilihat. Jangan tidak dilihat. Gitu, karena kalian bakalan belajar dari sosok seorang entrepreneur sejati. Pak Debi, ngomong-ngomong soal kegagalan Pak Debi, sekian banyak yang usaha pasti ada nama kegagalan. Pasti. Kegagalan apa yang Pak Debi pernah alami yang membuat Pak Debi itu sampai mau putus asa gitu? Ada nggak sih? Pasti ada. Ada ya. Contohnya apa? Kegagalan adalah persaingan. Baik. Masa itu persaingan saya itu tidak sehat, di mana kita udah jual dengan harga standar, dihantam lagi atau mungkin ditimpa lagi dengan harga murah. Price war ya. Pasti. Jadi itulah kita belajar daripada persaingan yang ada, dan juga kalau bisnis itu siap persaingan. Bagaimana kita itu bisa mengikutkan bisa mengikutkan sistem kita agar kita itu siap bersaing untuk suatu bisnis. Terus, Pernah ngalamin kerugian juga? pasti Pasti ya. miliaran lagi. Waduh, luar biasa. Miliaran loh. Itu duit loh, bukan daun. Duit. Ya Pak ya? Iya, Iya, miliaran. Jadi pada saat itu tindakan apa yang Bapak lakukan pada saat mengalami kerugian seperti itu? Tindakannya itu adalah kita top up. Kita membangkitkan lagi kegairah yang ada agar usaha yang kegagalan ini bangkit lagi. Caranya apa? Kita belajar dari para kesalahan. Manajemen kita, sistem kita terlalu cuek masa itu ya. Jadi kita harus bisa lebih serius menanggapi suatu situasi yang ada, dan kita sekarang ini harus bisa lebih gigih lah terhadap suatu persaingan yang ada. Tetap move ya, tetap Pasti. iya, tetap survive ya Pak ya. Pasti. Apalagi di masa sekarang ini ya Pak. Betul. Masa PPKM ini luar biasa sekali ya. Iya. Terdampak juga ya kita semua. Luar biasa Pak. Luar biasa, Semua ya. Pak, semua kalangan Pak, semua kalangan bisnis saya Iya. Pak, kayak gitu. Bukan hanya bisnis Bapak, mungkin memang dari segi apapun ya, bisnis apapun, Betul. mau dari bidang F&B Betul. ataupun perhotelan gitu Betul, ya. betul. Tapi bagaimana kita bisa survive terus, bertahan ya Pak ya. Betul, Pasang betul. kuda-kuda itu yang paling betul ya Pak ya. Betul, iya. Luar biasa sekali. Dan sampai sekarang Hotel Madani juga bertahan. Bertahan ya. Bukan sedikit hotel-hotel yang tutup ya Betul, Pak. betul. Luar biasa sekali. Karena bukan hotelnya yang luar biasa, tapi orang-orang yang mengelolanya. Betul, Itu betul. dia gitu. Baik Pak, sedikit satu pertanyaan lagi Pak. Baik, Dari saya pribadi. baik.
gitu. Boleh ya Pak? Boleh Ya. boleh. Karena saya selalu mungkin teman-teman di rumah mungkin memikirkan juga nih Ya. statement ini gitu loh. Saya selalu sering sekali mendengar gitu. Jadi contoh halnya Pak, Ya. sering sekali adanya statement jikalau ada seorang anak muda ataupun public figure di luar sana ataupun orang-orang muda di luar sana yang sukses, Betul. tetapi dia itu sukses dari kalangan memang keluarganya sudah sukses, terlebih dulunya sudah sukses gitu. Contoh anaknya sukses tapi mama papanya sebelumnya sudah sukses gitu kan. Lalu dia dibanjiri dengan hujatan bukan pujian. Betul. Dia itu sukses karena privilege dari bapaknya itu. Betul. Sedangkan memang ada ataupun tidak kurang dari anak-anak muda di luar sana, ya tidak sedikit yang memang mereka sukses, tetapi orang tuanya dari yang bisa dibilang kalangan standar lah Pak. Wah, gitu. Tapi mereka banjir pujian. Nah, menurut Pak Debi sendiri, statement itu betul atau tidak Pak? Itulah hidup. Hidup sekarang ini kita naik, banyak yang ngagumin kita. Kita jatuh, banyak yang menghujat kita. Kalau saya pemikiran itu adalah kita berpikir positif. Kita tidak usah kita tidak usah mengikutkan apa kata orang. Apa kata hati kita, bagaimana kita tuh bisa percaya diri. Dan kalau saya membilangin adalah belajarlah dari orang tua. Orang tua sukses itu adalah ilmu bagi kita. Saya selalu membilangin kepada siapapun yang mau buka bisnis, yang pertama adalah ridho orang tua. Sebelum kita membuka suatu bisnis adalah ridho orang tua. Itu lebih utama agar kita itu lebih percaya diri, kita itu lebih kuat dan kokoh terhadap apa yang kita bangun. Yang pertama Allah SWT. Luar biasa teman-teman. Itu jawabannya untuk saya sendiri ya. Tapi kalau kalian mau tonton sampai habis, ingat tonton sampai habis video ini. Pak, last but not least, ya. Bukan pertanyaan, tapi mungkin sedikit wejangan untuk anak-anak muda di Indonesia, khususnya di Universitas Batuta. Mungkin motivasi untuk mereka yang memang mereka merasa stuck terhadap masa depan mereka, ataupun mereka merasa ragu bagaimana masa depan mereka. Silakan. Saya membilangin kepada pemuda-pemuda sekarang ini, khususnya bangsa Indonesia, kalian bangunlah suatu sistem strategi bagaimana bisa membangkitkan suatu suasana yang baik. Karena ini zaman pandemik, jangan kita terlena terhadap suatu situasi yang memburuk. Kalian harus belajar dengan ilmu teknologi, bagaimana apa yang mau dikembangkan dan apa yang mau dibangun. Saya membilangin adalah diri sendiri. Saya mengharapkan mahasiswa yang tamat dari Batuta, khususnya universitas lain, bisa membangun suatu selesai perkuliahan, bagaimana kalian itu menciptakan suatu karya, apapun bentuknya. Jangan melihat, oh masih kecil. Jangan melihat suatu kita bilangin apa kata orang. Bangunlah diri sendiri. Kesimpulannya tetap berkarya, apapun itu. Tetap berkarya, biarpun sekecil apapun itu ya, betul ya Pak ya. Dan kembangkan itu. Konsistensi dan disiplin itu yang paling penting. Betul. Semangat teman-teman, jangan lupa untuk tonton video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen. Baik. Saya Andi Putra, undur diri, dan Pak Debi, Terima kasih. terima kasih telah Sama-sama. datang. Ya nggak kapok ya Pak ya. Iya. Bakalan datang lagi ya, jadi tamu ya. Insya Allah, siap. Kami terima Iya. kasih banyak Pak Sama-sama. kepada Bapak. Iya. Sampai jumpa dan terima kasih.